Percaya Tuhan, puji-pujian kami telah naik hadirat Tuhan Yesus. Tuhan ada beserta kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami penuh sukacita Tuhan dan penuh kegirangan dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Tuhan, tolong berkati untuk bungkus oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Bila Tuhan dia berbicara oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk penuh sukacita Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan memberikan korban persembahan yang bersama. Kita akan lagu yang berkata yang pertama di dalam hidup ini. Minggu lalu saya berkhotbah tentang apa yang pernah
saya khotbahkan di Seretan, saudara-saudara, saya berusaha untuk mengungkapkan kepada saudara-saudara, tapi yang hadir agak kurang. Tapi bagaimanapun juga saya bersyukur karena kami boleh beribadah dengan penuh sukacita dan mama percaya itu adalah anugerah Tuhan. Boleh bilang haleluya? Sekarang saudara-saudara, saya mau berkhotbah tentang Mazmur 22. Saudara-saudara, saya sudah berusaha untuk membaca dan memperhatikan ada beberapa bagian dalam Mazmur ini yang saya belum khotbahkan karena menyangkut tentang Taurat dan rahmat, saudara-saudara. Jadi kalau orang tidak mengerti Taurat dan rahmat atau perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara-saudara, maka dia akan terbingung-bingung ketika membaca itu dia. Tetapi saudara-saudara, saya bersyukur karena dengan demikian kita boleh hari lebih maju lagi. Boleh bilang dulu ya? Nah, saudara-saudara, saya akan membaca pasal 22. Tetapi sebelum saya membaca pasal 22, saudara, saya bersyukur karena kami agak terlambat datang karena anak kami yang kedua menjemput kakaknya dari Papua datang, dan saya tanya di mana dia, ada di rumahnya, datang karena mengantuk, saudara-saudara. Dan jadi kami keluarga besar ada di rumah, minus anak umur kami yang memang tinggal di rumah, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Boleh bilang dulu ya? Nah, saudara-saudara, mari saya membaca Mazmur 22. Kita membaca sama-sama. Saya membaca sampai ayat 25, ayat 1 sampai 25. Nanti yang lain kita akan baca sebentar. Mari kita membaca sama-sama. Mazmur 22, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, melukis ragu Musa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tapi aku juga tenang. Engkau yang kudus yang bersama yang pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau luputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua orang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyaklah hujan dan menuruti aku, banting-banting limpasan punggung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menengkam dan mengaum, seperti air yang tercurah dan segala tulang terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan bergumau kalau terkata aku. Sebab anjing-anjing menunggu aku, gerombolan menjalar menunggu aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat terhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka,
dan mereka membangun di atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah tolong aku, lepaskan aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeram anjing. Selamatkan aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan masukkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang tak mendekat Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan bentarlah Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Dia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Dia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepada-Nya. Boleh bilang haleluya. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Boleh bilang haleluya. Saudara-saudara, kita sedang menghadapi masa yang berat. Tadi malam saya beritahu di jemaat, tolong datang di gereja bawa masker. Kalau boleh pakai masker, sebab apa? Di Jawa sekarang orang yang terinfeksi dengan COVID-19 yang ada 3 varian baru sedang meningkat. Di Jakarta rumah sakit hampir penuh. Jawa Barat, Jawa Tengah juga demikian. Jawa Tengah ada sebuah kota, saudara, yang di lockdown dan tempat-tempat lain. Tetapi saya bersyukur karena kita di sini masih terlindung dalam anugerah Tuhan. Tetapi walaupun demikian, kita harus tetap berjaga-jaga. Boleh bilang haleluya, saudara-saudara. Jadi karena saya belum kasih tahu tadi malam tuh baca masa yang masuk gereja karena hujan, saudara-saudara, dan hampir kita tidak bisa pergi. Tetapi ketika berhenti hujan, kita tanya mengenai Tuhan, gimana? Masih boleh? Cepat-cepat saya datang, saudara-saudara. Dan saya bersyukur karena kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Boleh bilang haleluya? Tadi malam seorang ibu menyampaikan firman Tuhan dalam kitab Efesus pasalnya yang ke berapa itu? 6, saudara-saudara, tentang perlengkapan rohani. Nah, dan saya akan setelah kemudian diserahkan kepada saya, selalu saya mengulas lagi. Dan saudara, mari saya membaca ayat 19-20. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai seorang duta yang dipenjara, supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara boleh bilang haleluya. Saudara-saudara, saya bersyukur karena seperti saya katakan tadi malam, saya tidak suka berfokusin di gereja. Saya bicara secukupnya, dan tugas saya di sini adalah memberitakan kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Dan saya yakin, saudara-saudara, Tuhan pasti menolong. Boleh bilang haleluya. Ingat baik-baik, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Saudara-saudara, apa yang Tuhan karuniakan kepada saya, saudara-saudara, supaya dengan benar saya sampaikan kepada saudara-saudara, supaya iman kita dibangun bersama-sama. Dengar baik-baik, saudara-saudara, kita mendengar firman Allah, dan ketika kita mendengar firman Allah, maka saudara-saudara, seperti sebagaimana seorang sida-sida yang berjalan di daerah sepi, dan seorang hamba Tuhan diperintahkan datang kepadanya.
orang itu atau Filipus menceritakan kebenaran firman Allah dan dia percaya. Boleh bilang amin? Untuk pemimpin kedua menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, ini adalah salah satu teriakan Yesus di kayu salib. Ketika Yesus di salib, saudara-saudara, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Itu bahasa Aram, tetapi artinya ini dia, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, pada saat-saat tertentu, saudara-saudara, ketika Tuhan mengizinkan pergumulan itu datang pada kita, rasanya Tuhan tidak ada dengan kita. Haleluya. Tetapi ingat saudara-saudara, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Aku berseru tapi aku tetap jauh dan tidak menolong aku. Bayangkan saudara-saudara, sampai dia harus mati di kayu salib. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam dan sepuji-puji orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Saudara boleh bilang haleluya. Tetapi yang diluputkan adalah orang-orang yang percaya. Apa arti percaya? Percaya adalah iman yang bekerja. Boleh bilang haleluya. Yang tidak percaya binasa, saudara-saudara. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimanapun juga keadaannya, sampai pada maut sekalipun, saudara-saudara, mari kita tetap percaya kepada Dia, karena Dia yang melepaskan kita. Boleh bilang amin? Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Saudara-saudara, mereka berseru, terluput, dan mereka percaya dan tidak dipermalukan, saudara-saudara. Dengan demikian kita menyadari bahwa betapa pentingnya kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Saudara boleh bilang haleluya. Saudara-saudara, ini adalah, sekali lagi, ini adalah suatu doa pergumulan seorang hamba Tuhan yang bernama Daud, saudara-saudara. Dan ingat baik-baik, dia menubuatkan tentang keadaan Tuhan Yesus ketika disalib. Saudara-saudara, jadi kalau kita menghadapi tantangan, saudara-saudara, ingat pasal dan ayat ini. Saudara boleh bilang haleluya. Ayat 7. Tetapi aku ini ulat, bukan orang. Bayangkan saudara-saudara, kondisi tubuhnya, dia bilang bagaikan ulat, bukan manusia. Saudara-saudara, ini adalah kondisi di mana orang menyadari keterbatasannya. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Saudara-saudara, celah artinya hal yang tidak baik bagi manusia. Dihina artinya disepelekan dan dianggap remeh oleh banyak orang. Kalau saudara melihat bagaimana penderitaan Yesus di kayu salib, maka apa yang ditulis di sini benar-benar terjadi kepadanya. Boleh bilang amin? Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan itu baik. Saudara-saudara, Dia rela mengalami penderitaan ini supaya kita diselamatkan. Boleh bilang haleluya? Sebenarnya kita lah yang harus seperti itu. Tetapi karena Dia rela menanggungnya, maka siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, ini adalah hal yang paling luar biasa dalam hidup manusia. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena
ketika saya membaca ini, saudara-saudara, saya boleh memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, sebenarnya saya mencoba loncat pasal 23. Tetapi ketika saya baca ini dia yang perlu disampaikan. Boleh bilang haleluya? Semua orang, semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus disalib, mereka mengolok-olok dia. Kalau engkau Allah, selamatkanlah dirimu. Dan masih banyak lagi saudara-saudara yang diolok-olok orang kepada dia. Saudara-saudara, tapi ingat baik-baik, saudara-saudara, ada saatnya kita juga diizinkan Tuhan mengalami olok-olok seperti itu, tetapi cuma sebagian kecil. Haleluya. Saudara-saudara, kita diolok-olok juga, tapi cuma sebagian kecil dari olokan-olokan dunia. Saudara-saudara, olok-olok itu artinya dikata-katain, saudara-saudara, dengan kata-kata yang merendahkan, saudara-saudara, sehingga saudara-saudara bagaimanapun juga hati ini seperti diremas-remas, saudara-saudara. Tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara, sebelum kita mengalaminya, Tuhan telah mengalami lebih dahulu, dan sebelum Dia mengalaminya telah dinubuatkan dari Alkitab. Boleh bilang haleluya? Ayat 9, ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang luput. Orang bilang kepada dia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biar Tuhan yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, biar Tuhan yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, itu adalah suatu tekanan jiwa yang luar biasa. Saudara-saudara, kata-kata orang kepada Yesus di salib itu, di Bukit Peluta, sungguh luar biasa. Semua cercaan, hinaan, dan merendahkan itu dia telah dengar dan tanggung. Boleh bilang haleluya? Saya bersyukur kepada Tuhan karena apa yang terjadi ketika Yesus mati dan langit menjadi gelap dan mujizat besar terjadi, maka orang pulang sambil pukul dada. Orang pulang ditulis di Alkitab, orang pulang dari Bukit Golgota itu sambil pukul dada. Mengapa, saudara-saudara? Karena mereka menyadari, saudara-saudara, apa yang telah barusan mereka kerjakan salah. Boleh bilang haleluya? Tetapi sebelumnya, saudara-saudara, semua hal yang jelek itu disampaikan. Saudara-saudara, dengar, ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang meluputkannya. Nah, mungkin Tuhan meluputkan ada di atas kayu salib. Biarlah dia yang melepaskannya. Dia tidak mungkin melepaskan Yesus, karena memang Yesus harus mati buat kita. Boleh bilang haleluya? Bukankah dia berkenan kepadanya? Saudara-saudara, kalau kita berkenan kepada seseorang, saudara-saudara, ketika orang itu membutuhkan pertolongan, orang langsung turun tangan. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, itu adalah kondisi manusia. Kalau anak kita atau cucu kita yang orang sayang kebetulan sedang jatuh, maka segera orang ke tangan, pergi angkat dia. Apalagi kalau dia butuh sesuatu, maka orang berusaha untuk menolong dia. Boleh bilang haleluya? Itulah sebabnya anak-anak harus dengar-dengaran kepada orang tua, supaya orang tua memberi perhatian kepada anak. Haleluya. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Jadi perhatikan baik-baik. Bukankah dia berkenan kepadanya? Bukankah Allah berkenan kepada Yesus? Katanya. Tetapi ingat baik-baik, Yesus memang harus mati di kayu salib. Untuk apa? Supaya dia mengampuni dosa kita. Darahnya yang kudus dicurahkan supaya kita diselamatkan. Boleh bilang haleluya?
darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Saudara-saudara, itu memang prinsip di kayu salib, prinsip dari kesamaan Taurat dan datang di kayu salib. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya percaya anugerah Tuhan. Tetapi ingat, hanya darah Yesuslah yang mampu mengampuni kita. Boleh bilang haleluya? Sebab darah saya, darah kita manusia telah berdosa, saudara-saudara, dan tidak mampu mengampuni sesama kita. Cuma darah Yesus. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Ya, engkau mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu diserahkan, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Boleh bilang haleluya? Ini adalah gambaran apa yang Tuhan Yesus alami. Tahukah saudara, ketika dia pergi berdoa, saudara-saudara, dia berdoa sebelum dia disalib, dia berdoa sampai keluar keringat darah, keringat yang luar biasa itu, pecah pembuluh darah dan yang keluar sebagian darah. Itu adalah perjuangan batin yang luar biasa. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, cuma manusia Yesus yang pernah mengalami itu. Tetapi saudara-saudara, menurut para ahli kesehatan, manusia memang bisa seperti itu. Tetapi cuma manusia Yesus yang mengalami. Boleh bilang haleluya? Itulah sebabnya kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dari dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Boleh bilang haleluya? Kalau Yesus mau, ketika orang tangkap dia bilang, Petrus, sarungkanlah pedang. Bukankah engkau tahu kalau aku mau perintahkan, maka 10 pasukan atau 10.000 tentara sorga ada di sini saat ini juga. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena saya benar-benar menikmati kebenaran ini. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari basar mengepung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku seperti singa yang mengekam dan mengamuk. Nah, saudara, itu banteng dan lembu jantan yang mengangkat mulut memakan rupa singa. Ini adalah ungkapan yang luar biasa. Boleh bilang haleluya? Seperti air tercurah dan segala tulangku terlepas dari sentinya, hatiku ini seperti lilin hancur dalam dadaku. Ingat baik-baik saudara-saudara, Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa, penderitaan roh, penderitaan jiwa, dan penderitaan tubuh. Tetapi luar biasa sekali penderitaan roh itu, saudara-saudara. Dia bilang hatiku menjadi seperti lilin. Saudara-saudara, itu adalah ungkapan bagaimana perasaannya mengalami hal itu dan hancur di dalam dadaku. Saudara-saudara, itu adalah kondisi di mana roh seseorang sangat menderita. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Kekuatanku kering seperti beling. Beling itu botol pica. Yang ada botol pica basah, sama kering. Kalaupun air ada, dia tenggelam di air. Ketika angkat tetap, kalau pica dia tetap kering. Hatiku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Saudara-saudara, penderitaan Yesus luar biasa. Boleh bilang haleluya? Dan terakhir, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Saudara-saudara, Yesus harus mati, saudara-saudara, untuk menyelamatkan kita. Boleh bilang haleluya? Kalau dia tidak mau mati, saudara, siapa yang memerintah kita? Cuma memang
dia telah ditetapkan harus mati untuk menyelamatkan kita. Mari kita membaca terus. Sebab anjing-anjing menuruni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ingat baik-baik saudara-saudara, tangan Yesus, kaki Yesus ditusuk. Saudara boleh bilang dia dipaku. Bahkan bukan cuma itu, lambungnya ketika dia sudah mati ditusuk dengan tombak. Segala tulangku dapat dihitung. Saudara-saudara, kalau orang tergantung di kayu salib, saudara-saudara, maka bagaimanapun juga tulang-tulangnya, daging-dagingnya merosot semua, dan pasti tulang-tulangnya kelihatan. Saudara-saudara, mereka menonton, mereka memandangi aku. Yang luar biasa, mereka membagi-bagi pakaian di antara mereka, dan mereka membuat undi atas jubah. Saudara-saudara, jubah Yesus adalah jubah yang mahal. Itu jubah imam yang tidak dipotong-potong. Saudara-saudara, itu jubah mahal yang semuanya sulam. Saudara-saudara, ingat baik-baik, itu salah sebabnya, karena itu jubah mahal, maka orang tidak bisa potong-potong, tidak bisa berbagi. Maka beberapa orang buang undi, siapa yang dapat itu jubah ini? Boleh bilang dia? Dan memang telah dinubuatkan dalam Alkitab. Saya tidak akan cari di Alkitab Perjanjian Baru, saudara. Tetapi mari kita percaya kepada apa yang ditulis Alkitab. Dan mereka membuang undi atas jubahku, saudara-saudara. Dan di kaki Yesus jubah itu panjang, itu ada kelin-kelinnya. Dan ingat baik-baik, seorang perempuan yang telah mengalami pendarahan 10 tahun lebih, saudara, 12 tahun cuma pegang itu jumbai-jumbai dikelim, bajunya sembuh. Saudara boleh bilang haleluya. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena saya percaya, saudara, apa yang Tuhan bilang itu sungguh benar. Saya ketika membaca ini, saudara-saudara, saya bersyukur, sekali lagi saya bersyukur, dan saya ambil pusat untuk menyampaikannya kepada kita semua. Boleh bilang haleluya. Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskan aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng, engkau telah menjawab aku. Saudara boleh bilang haleluya. Ingat baik-baik saudara, ini adalah ungkapan bagaimana orang menghadapi maut dari saudara. Jadi ada anjing di sana, ada singa di sana, ada tanduk banteng di sana, dan ada hal-hal lain yang membuat manusia tidak bisa lepas dari melepaskan hidupnya dari apa yang mengancamnya. Boleh bilang amin? Mari kita membaca ayat selanjutnya. Ketika Tuhan telah melepaskannya, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab Ia tidak memandang hina ataupun rasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Boleh bilang haleluya. Saudara-saudara, mari kita setia kepada Tuhan dan kita berharap sepenuhnya kepada Dia. Dan ketika kita berteriak minta tolong, Tuhan dengar. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita berteriak minta tolong, Tuhan tolong kami. Saudara-saudara, karena kondisi yang sekarang ini luar biasa. Sekali lagi,
saya sampaikan kepada saudara di Jawa, di kota-kota Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Selatan. Cuma heran ini Manado ini, Sulawesi Utara, heran. Saya sendiri heran kepada saudara. Saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk berdoa untuk Sulawesi Utara. Dan bukan cuma saya, kami semua hamba-hamba Tuhan dan orang-orang percaya yang selalu yang ada di sini berdoa supaya Tuhanlah yang menjadi perlindungan hidup kita. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Mari kita membaca ayat 6. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaat yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Saudara-saudara, ini adalah salah satu bagian dari hukum Taurat. Apa yang benar dan baik dalam hukum Taurat tetap dipakai dalam kitab Perjanjian Baru. Boleh bilang haleluya? Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Boleh bilang haleluya? Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Ingat baik-baik saudara-saudara, itu adalah nubuatan yang luar biasa. Saudara-saudara, saya mau tanya, apakah cuma orang yang berkelimpahan bisa makan kenyang? Bahkan mereka banyak yang tidak makan kenyang karena sakit. Haleluya. Sakit gula, sakit darah tinggi, kurang makan. Tapi saya masih makan enak, saudara. Haleluya. Makan banyak, saudara, dan kenyang. Saya bersyukur pada Tuhan karena saya percaya kita semua mempunyai pengalaman seperti ini. Boleh bilang haleluya? Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Haleluya. Saudara-saudara, saya bersyukur ketika membaca bagian-bagian akhir ini. Saudara-saudara, saya percaya, saudara-saudara, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya boleh berkata kepada kita semua, di Manado ini banyak yang orang yang tidak makan. Betul. Mengapa, saudara-saudara? Ada orang narkoba dan lain-lain. Ketika orang hidup seperti itu, maka makannya kurang asal-asal. Boleh bilang haleluya. Tetapi kalau mereka bertobat, mereka akan mengalami lagi berkat yang indah, makan sampai kenyang. Haleluya. Tidak disebut makan mewah-mewah, tidak. Disebut makan hingga kenyang. Saya, saudara-saudara, ketika membaca ungkapan ini, saudara-saudara, saya bersyukur karena banyak orang makan dan kenyang dan banyak orang tidak makan. Saudara, tetapi kita walaupun hidup sederhana, makan sampai kenyang. Haleluya. Saya bersyukur, saudara-saudara. Mari saya membaca lagi. Orang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Mari kita membaca 5 ayat terakhir. Ya Tuhan, ya kepadamu aku sujud menyembah, semua orang kepadamu akan sujud menyembah, semua orang yang sombong dibunuh. Saudara-saudara, semua orang yang sombong satu saat akan sujud menyembah. Boleh bilang haleluya? Mengapa satu saat akan sujud menyembah? Karena dia melihat bahwa yang datang itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Raja di atas segala raja. Ingat baik-baik saudara, ini adalah suatu nubuatan yang luar biasa, saudara-saudara.
Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidupnya. Saudara-saudara, di hadapannya akan berlutut semua orang yang mati. Saudara-saudara, ingat baik-baik, saudara-saudara. Ini merupakan buatan dalam kitab Wahyu, saudara-saudara, di mana orang-orang akan dibangkitkan. Dan dengan saya percaya anugerah Tuhan yang luar biasa telah diberikan kepada kita lebih dahulu. Kita boleh berlutut. Haleluya. Saudara-saudara, saya bersyukur karena saya boleh berdoa dengan penuh sukacita setiap pagi dan malam, dan bersyukur pada Tuhan. Anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Anak cucu saya semua beribadah kepada Tuhan dan akan menceritakan kepada cucu-cucu, bahkan kepada yang akan datang sepanjang izin Tuhan akan kebaikan Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Mereka semua itu akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Saudara-saudara, ini adalah suatu nubuatan yang luar biasa. Saudara-saudara, mengapa kekristenan menjadi agama yang terbesar di dunia? Karena membuat seperti ini. Boleh bilang haleluya? Saya perlu beritahu pada saudara-saudara, kekristenan adalah agama terbesar di dunia. Walaupun banyak yang bego-bego, tetapi tetap dia merupakan agama terbesar. Saudara-saudara, di Cina di kekristenan maju, di Rusia dulunya dihambat, sekarang berkembang lagi, di negara-negara lain, saudara-saudara, di Amerika yang tadinya dihantam dengan gelombang hipis, saudara-saudara, karena orang punya hidup yang enak-enak sehingga mereka mau hidup seenaknya. Tetapi sekarang, saudara, Tuhan menyatakan kebenaran. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Saudara-saudara, saya percaya, saudara-saudara, kalau kita melaksanakannya, maka kita akan memberitakan kebenaran kepada anak cucu kita. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Boleh bilang amin? Saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena saya percaya, saudara, anugerah Tuhan yang besar itu menjadi bagian dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Boleh bilang haleluya? Mari kita Hallelujah.
Sebentar kami akan meletakkan korban persembahan yang kedua. Tuhan, Engkau menolong kami semua, Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.